Keluaran pasal 1, Introduction. Tuhan melipat gandakan keturunan Israel di Mesir meskipun ada penindasan berat yang mereka alami. Ayat 1. Para anak Israel adalah keturunan Yakub, yang namanya diubah menjadi Israel setelah ia bergulat dengan malaikat. Keluarga Yakub telah pindah ke Mesir atas ajakan Yusuf, salah seorang anak Yakub yang telah menjadi penguasa terkenal di bawah Firaun. Keluarga Yakub bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar, namun sebagai orang asing dan pendatang. Kehidupan mereka sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang Mesir. Orang Ibrani menyembah satu Allah, orang Mesir menyembah banyak Allah. Orang Ibrani adalah pengembara, orang Mesir memiliki budaya yang sudah berakar. Orang Ibrani adalah gembala, orang Mesir adalah pembangun. Orang Ibrani juga terpisah secara fisik dari orang Mesir. Mereka tinggal di Goshen, di sebelah utara dari pusat kebudayaan Mesir yang terkenal. Tempat-tempat kunci dalam kitab Keluaran. Ayat 9-10. Firaun takut kalau orang Israel menjadi begitu banyak sehingga mereka menjadi terorganisir dan mengancam kerajaannya. Maka ia menjadikan mereka budak dan menindas mereka untuk mematikan semangat mereka dan menghentikan pertumbuhan mereka. Perbudakan adalah praktek kuno yang digunakan oleh hampir semua bangsa untuk memperkerjakan bangsa yang ditaklukkan dan tawanan lainnya. Besar kemungkinan piramid-piramid terkenal di Mesir dibangun dengan tenaga budak. Meskipun Israel bukanlah bangsa yang ditaklukkan, bangsa itu adalah orang asing sehingga tidak memiliki hak-hak seperti orang Mesir asli. Ayat 11, ada tingkat-tingkat perbudakan di Mesir. Sebagian budak bekerja untuk waktu yang lama di lubang-lubang berlumpur, sementara lainnya adalah ahli dalam bidang tukang kayu, tukang perhiasan, dan pembuat barang kerajinan. Tak peduli apapun keahlian atau tingkat mereka, semua budak diperhatikan secara ketat oleh mandor-mandor budak yang bengis. Para pengawas yang tugasnya adalah menjaga agar budak-budak itu bekerja secepat mungkin. Mereka adalah ahli dalam membuat hidup budak menderita. Catatan kuno menunjukkan bahwa kota-kota tersebut dibangun pada tahun 1290 sebelum Masehi, yang menyebabkan sebagian pakar percaya bahwa peristiwa dalam kitab Keluaran terjadi pada awal abad ke-13 sebelum Masehi. Meskipun demikian, mengacu pada bukti-bukti lain, ada pakar lain yang percaya bahwa orang Ibrani meninggalkan Mesir pada tahun 1446 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin mereka membangun dua kota setelah mereka pergi selama 150 tahun? Para pakar tersebut berpendapat bahwa Ramses II yang menjadi Firaun pada tahun 1290 sebelum Masehi tidak membangun kota-kota Pitom dan Ramses. Sebaliknya, dia memberi nama baru pada dua kota itu yang sebenarnya telah dibangun 150 tahun sebelumnya. Adalah hal yang umum dilakukan oleh penguasa Mesir untuk membuat perbaikan di sebuah kota dan kemudian mengaku sebagai yang membangun kota itu, sehingga menghapus semua catatan tentang pendirinya yang terdahulu. Ayat 12. Orang-orang Mesir berusaha menghancurkan bangsa Ibrani dengan memaksa mereka menjadi budak dan memperlakukan mereka dengan kejam. Sebaliknya, orang-orang Ibrani semakin berlipat ganda dan semakin kuat. Ketika kita dibebani atau diperlakukan dengan sewenang-wenang, kita mungkin merasa kalah. Namun beban kita dapat membuat kita semakin kuat dan dapat mengembangkan sifat-sifat di dalam diri kita yang akan mempersiapkan kita untuk masa depan. Kita tidak mungkin menjadi pemenang tanpa ada masalah untuk diatasi. Tetaplah setia kepada Allah pada masa sulit, karena situasi yang terburuk sekalipun dapat menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Ayat 15-17. Sifra dan Pua mungkin adalah pengawas atas para bidan, atau kalaupun bukan, kedua orang ini mendapat perlakuan khusus. Bidan-bidan Ibrani menolong perempuan-perempuan melahirkan dan merawat bayi sampai ibunya menjadi lebih kuat. Ketika Firaun memerintahkan para bidan tersebut untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani, dia sebetulnya menyuruh kelompok orang yang salah. Para bidan mempunyai komitmen untuk menolong bayi-bayi dilahirkan, bukan untuk membunuh mereka. Perempuan-perempuan tersebut menunjukkan keberanian dan kasih yang besar kepada Allah dengan mempertaruhkan nyawa mereka karena tidak menaati perintah Firaun. Ayat 17-21. Dengan melawan perintah Firaun, bidan-bidan tersebut menyelamatkan bayi-bayi bangsa Ibrani. Iman mereka kepada Allah memberi mereka keberanian untuk melakukan apa yang mereka tahu adalah benar.
Dalam situasi ini, tidak menaati sang penguasa adalah tepat. Allah tidak menghendaki kita menaati orang-orang yang berkuasa itu apabila mereka meminta kita untuk tidak menaati Dia atau firman-Nya. Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang orang-orang seperti itu yang mau mengorbankan nyawa mereka demi menaati Allah atau menyelamatkan orang lain. Ester dan Mordekai serta Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah beberapa dari orang-orang yang bersikap berani demi apa yang benar. Semua bangsa dapat terlibat dalam tindakan jahat, kebencian, rasial, perbudakan, kekejaman dalam penjara. Jadi, mengikuti mayoritas atau pihak penguasa tidak selalu benar. Apabila kita diperintahkan untuk tidak menaati firman Allah, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayat 19-21. Apakah Allah memberkati bidan-bidan Ibrani karena mereka berbohong kepada Firaun? Allah memberkati mereka bukan karena mereka berbohong, melainkan karena mereka menyelamatkan nyawa dari anak-anak yang tidak bersalah. Ini tidak berarti bahwa berbohong adalah cara terbaik untuk memberikan jawaban kepada Firaun. Bagaimanapun juga, bidan-bidan tersebut diberkati karena mereka tidak melanggar hukum Allah yang lebih tinggi yang melarang pembantaian tanpa perasaan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Saudaraku, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang pertama berikut ini. Pertama, Allah akan melipat gandakan umatnya, kadang-kadang bahkan melalui penganiayaan. Misalnya, penganiayaan jemaat di Yerusalem sesungguhnya memiliki andil dalam penyebaran Injil sehingga firman Allah bertumbuh dan berlipat ganda. Jika Anda menghadapi penganiayaan, bagaimana Anda dapat menemukan keberanian untuk tetap berdiri teguh tanpa rasa takut dengan orang percaya lainnya? Kedua, ketika para pengancam dan penindas menuntut agar kita berbuat dosa, kita harus lebih takut kepada Allah daripada manusia. Tuhan memberikan upah yang setimpal kepada mereka yang takut akan Dia. Ketidaktaatan kepada otoritas sipil dapat dibenarkan bila hal itu perlu dilakukan demi untuk menaati Tuhan. Tetapi melanggar hukum Allah seperti berbohong karena bahaya tidak pernah dibenarkan.